Halo teman-teman Addictivity, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kalian semuanya sehat, dan untuk yang beragama Islam mampu melaksanakan ibadahnya dengan baik dan kalau bisa jadi sempurna. Kali ini saya memberi judul konten ini sepenggal kisah-kisah yang menurut saya baik untuk saya bagikan ke kalian, dan semoga ini menjadi hal yang positif, mampu menginspirasi kalian, dan kalian bisa mengambil hikmah dari balik cerita-cerita yang saya ceritakan nanti di konten sepenggal kisah. Sebelum saya menceritakan sepenggal kisah ini, kalian sebaiknya subscribe dulu. Begini ceritanya teman-teman Addictivity. Jadi ada seorang laki-laki, dia juga seorang suami. Dia tuh pemabuk sekaligus pejudi. Setiap hari dia lakukan itu. Gitu, pokoknya tiada hari tanpa judi, sama kayak lagunya Rhoma Irama. Jadi gini, dia 3 hari 3 malam itu nggak pulang ke rumahnya. Dia bermain judi setiap hari, mabuk setiap hari. Nah, di hari keempat dia pulang pagi-pagi. Setelah dia pulang, dia menemukan 4 gelas kopi yang ada di atas meja makan. Dan dia mau ngopi nih. Terus tiba-tiba dia mau ambil yang gelas kopi tersebut, 1 gelas kopi tersebut. Terus istrinya datang, sebentar. Bukan itu yang harus kamu ambil. Yang itu udah lama. Udah berapa hari yang lalu. Ternyata istrinya ini selama dia nggak pulang, dia melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, menyiapkan kopi buat suaminya setiap pagi. Tapi karena suaminya nggak pulang-pulang, ya kopi itu dibiarin aja di situ utuh gitu loh. Dan istrinya bilang, ambil kopi yang itu pak, yang itu yang masih baru pagi ini. Dan diambil dan diminumlah kopi tersebut oleh si suami. Dengan kejadian itu, si suami sih nggak ngaruh gitu loh. Dia belum sadar, dia belum berpikir waktu itu, ya dia minum kopi aja, dan besoknya dia balik lagi ke meja judi, balik lagi minum. Dia melakukan lagi hal itu berulang, dan setiap hari dia melakukan itu. Dan berapa waktu kemudian si laki-laki ini pulang ke rumahnya. Kebetulan dia pulang di saat maghrib. Dia pulang, dia buka rumahnya, dia buka pintu, dia menemukan anaknya. Jadi dia punya 2 anak nih, laki-laki dan perempuan. Anaknya lagi sholat, dua-duanya lagi sholat. Terus sang istri pun lagi sholat. Karena kebetulan memang sholatnya udah di akhir rakaat, istrinya langsung mengaji. Istrinya mengaji, dan dia tersadar. Disitulah dia tersentuh. Dia nanya sama dirinya sendiri, saya siapa di rumah ini? Dan dalam keadaan mabuk, dia duduk, dia terenyuh melihat keadaan itu, dia tersentuh, dan dia tersadarkan apa-apa yang selama ini dia lakukan itu nggak benar. Dan dia berjanji hari itu juga. Ingat, dalam keadaan mabuk loh dia. Dia berjanji hari itu juga bahwa dia akan meninggalkan semua hal-hal hitam itu. Mabuk, judi, pulang nggak jelas, tidur nggak jelas di mana gitu loh. Dan tidurlah dia malam itu juga. Dan keesokan harinya, sang suami bangun dan dia menepati janjinya. Dia sholat, dia melakukan sholat 5 waktu yang dia lakukan selama 1 bulan. Tapi, karena dia kecanduan minum, kecanduan judi, malah obat-obatan, ganja, dan segala macam, dia jadi tersiksa gitu loh. Tapi karena dia kokoh sama apa yang dia janji sama dirinya sendiri, dia melakukan itu. Badannya kurus karena dia tidak bisa tidur. Akhirnya dia sholat tahajud. Dia meminta kepada Allah, dia meminta kepada Tuhan. Begini permintaan dia, kira-kira begini, ya Allah, kamu boleh mengambil nyawaku, tapi tolong jangan kembalikan saya ke dunia hitam itu. Itu doanya. Tuhan itu maha segalanya. Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu maha pengampun. Doa laki-laki ini, si sang suami, diijabah oleh Allah. Akhirnya dia bisa hidup tenang.
Dia bisa tidur dengan nyenyak. Dia melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan sebagai seorang bapak. Selama 2 tahun, dia menggali ilmu agama. Selama 2 tahun itu, dia mencari guru untuk mempertebal ilmu agamanya. Dia benar-benar insaf. Dia benar-benar menuju ke jalan Tuhan. Itu hanya karena 4 gelas kopi dan bagaimana dia melihat anak istrinya sholat di rumah. Tapi yang paling penting adalah apa coba teman-teman? Begitu sabarnya seorang istri, tidak pernah marah, tidak pernah bertanya, gitu, kamu dari mana, ngapain? Karena istrinya sudah tahu dia pemabok, dia pejudi. Buat apa dia tanya juga mungkin? Itulah keikhlasan seorang istri. Dan dari semua hal yang telah dia lakukan, datanglah sesuatu yang betul-betul tidak dia sangka. Karena dia bekerja di salah satu rumah sakit, dia terpilih menjadi salah satu tenaga kesehatan haji untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah. Ya teman-teman Addictivity, itulah sepenggal kisah yang hari ini saya ceritakan buat kalian. Terus, apa hikmah yang bisa kita ambil? Ada dong. Kita bisa mengambil hikmah dari sebuah kesabaran, keikhlasan, ketulusan seorang istri. Bagaimana dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah bertanya ke suami tersebut, kenapa dia tidak pulang, ngapain aja kamu di luar gitu. Karena dia sudah tahu, dan dia juga tahu kalau dia ngomong ke suaminya, mungkin suaminya tidak akan dengar. Tapi dia lakukan sesuatu yang tulus. Dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai istri. Tetap menyiapkan kopi, tetap melakukan ibadah, mengurus anak-anaknya. Dan hasilnya apa? Sang suami sadar dengan sendirinya. Dan luar biasanya, Tuhan memberi si laki-laki ini hadiah. Dia bisa naik ke Tanah Suci tanpa biaya sedikit pun. Begitulah sepenggal kisah dari saya, teman-teman Addictivity. Saya berharap kalian sehat dan mampu menjalankan ibadah dengan sempurna sampai nanti azan maghrib. Oke? Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.